Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang tidak terhingga kepada diri kita. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menggunakan kenikmatan Allah itu dalam rangka untuk mensyukuri semua kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada diri kita, sehingga kita punya harapan Allah akan menambah kenikmatan yang telah diberikan olehnya kepada diri kita. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada pengalaman hidup yang menjadi pelajaran bagi diri saya dan mungkin juga pada orang-orang yang mau mendengar cerita atau kisah kehidupan saya. Yaitu ketika saya menyesal kenapa saya harus membenci sesuatu yang pada waktu itu memang tidak menyenangkan untuk saya lihat, untuk saya cermati, untuk saya nikmati. Apa yang saya benci itu? Yang saya benci itu adalah pelajaran yang selama ini justru menjadi sesuatu yang sangat saya cintai. Pelajaran apa? Pelajaran usul fikih. Jadi pada waktu itu saya merasa kesulitan untuk memahami mata kuliah usul fikih yang memang sejak awal terasa sulit untuk saya pahami. Pada waktu saya masih menjadi siswa Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, memang tidak ada mata pelajaran khusus usul fikih, tetapi yang ada mata pelajaran fikih. Jadi usul fikih itu disisipkan saja waktu itu menjadi pelajaran yang tidak terpisah. Nah, sewaktu saya kuliah di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijogo yang sekarang menjadi UIN, saya mendapatkan mata kuliah usul fikih itu beberapa semester. Bahkan pada akhir kuliah saya di tingkat doktoral, saya harus mendalami itu, dan pada saatnya saya terbentur untuk terpaksa mempelajari ilmu itu karena pada saatnya saya harus berhadapan dengan seorang dosen yang menguji saya dan dengan ujian yang sangat berat karena beliau itu mengenal saya dengan baik dan mendorong saya untuk memahami apa yang saya pelajari itu. Padahal pada waktu itu saya masih merasa kesulitan untuk memahami. Akhirnya saya terpaksa untuk belajar. Berkali-kali saya coba untuk pelajari, ternyata dengan kebiasaan saya untuk pelajari dan terpaksaan itu saya memahami pelajaran atau mata kuliah usul fikih itu lebih dari teman-teman saya yang bersama-sama belajar usul fikih pada waktu itu. Jadi karena intensitas saya di dalam belajar, saya pelajari secara mendalam karena pada saat ujian saya harus mempertanggungjawabkan apa yang saya pelajari itu. Dan bahkan ketika pendadaran membaca kitab, saya dipaksa oleh dosen itu, dosen usul fikih, untuk membaca kitab usul fikih dari muqaddimahnya sampai penalaran tentang hal-hal yang rumit untuk saya pahami. Pertamanya ketika saya harus berhadapan dengan pemahaman tentang teori qiyas dan teori istihsan, sampai pada suatu saat saya harus berhadapan dengan teori maslahah yang kemudian puncaknya itu ada pada teori maslahah mursalah yang utamanya digali dari kajian-kajian yang berasal dari usul fikihnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi,
Imam Abu Hanifah, dan juga Imam Malik bin Anas. Lalu saya diminta juga untuk memahami bagaimana para ulama yang lain itu menolak logika kias, logika istihsan, dan logika masalah mursalah yang dikembangkan oleh para ulama. Dan kemudian diminta untuk menyikapi bagaimana sikap Anda, apa sikap Anda tentang perbedaan pendapat itu. Nah, disinilah saya terpaksa harus belajar. Dari keterkasaan itu kemudian ternyata lama-lama saya justru mencintai apa yang dulu pernah saya benci. Dan alhamdulillah saya sekarang mengajar usul fikih dan bahkan menulis buku usul fikih. Nah, di sini saya ingin mengatakan kepada para jamaah, jangan pernah kau benci sesuatu dengan kebencian yang terlalu benci. Jadi kalau yang namanya keterlaluan itu tidak baik. Jangan-jangan yang kau benci itu ada sesuatu yang baik untukmu. Pengalaman lain itu adalah pengalaman saya ketika mencintai sesuatu. Saya pernah mengidolakan orang. Nah, saya tidak akan menyebut siapa yang saya idolakan. Saya idolakan orang itu. Ya, dia seorang yang juga diidolakan orang banyak. Saking senangnya saya dengan orang itu, pendapat-pendapatnya pun saya coba untuk saya kutip dan saya katakan kembali dengan cara yang berbeda. Nah, suatu saat saya menemukan kritik terhadap pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh yang saya idolakan itu, oleh orang yang saya idolakan itu. Dan kritik tajam dari beberapa orang itu, ketika saya baca, ternyata saya temukan beberapa kesalahan yang agak fatal tentang pendapat yang dikemukakan oleh orang yang saya idolakan itu. Dan pada saatnya orang yang saya idolakan itu menjadi orang yang dijauhi oleh banyak orang karena pendapatnya itu dianggap oleh banyak orang sebagai pendapat yang membahayakan untuk kepentingan orang ketika beragama. Dan bahkan banyak orang yang secara tajam mengatakan pendapatnya itu sesat dan menyesatkan. Nah, disinilah kan saya mencoba untuk belajar lebih dalam. Ternyata memang orang itu adalah orang yang agak sembrono, agak gegabah di dalam berpendapat, meskipun ilmunya sangat dalam dan penampilannya sangat bagus. Saya tidak perlu menyebut orang ini, nama orang ini, karena itu menyebut aib orang. Dan pada saat saya sadar, saya gali pendapat-pendapat dari orang yang saya idolakan itu, dan saya temukan kritik-kritik dari banyak orang terhadap pendapat orang itu, dan saya mulai sadar bahwa selama ini saya telah memahami Islam itu dengan pemahaman yang justru akan lebih membahayakan daripada pemahaman-pemahaman yang sebelumnya saya pahami. Dan mungkin saja ketika saya mengajarkan pemahaman itu akan membahayakan orang lain. Karena pendapat itu menurut kritik yang saya pahami adalah pendapat-pendapat yang cenderung akan membuat kita itu terlalu yakin dengan rasionalitas kita yang lebih banyak kita gunakan dengan kemampuan otak kiri kita. Sementara otak kanan kita untuk kita katakan dengan bahasa sederhana, kita kesampingkan, kita anggap tidak bermakna. Padahal ada pemahaman-pemahaman intuitif yang seharusnya saya pahami dengan benar, dan pada saatnya pemahaman-pemahaman itu saya dapatkan dari kajian-kajian tasawuf, baik kajian tasawuf yang saya kutip dari Imam Al-Ghazali maupun kajian-kajian tasawuf yang lain yang saya kaji dari buku-buku tasawuf yang sempat saya baca ketika saya belajar ilmu tasawuf pada saat kuliah di program pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga yang sekarang disebut UIN. Saya mulai belajar dari situ, bulan guru saya Profesor Dr. Simuh itu mengajar ilmu tasawuf, dan saya mencoba untuk menggali lebih dalam. Ternyata
Banyak kajian-kajian sofistik itu yang harus saya pahami lebih mendalam, karena ada kemampuan intuitif manusia itu yang ketika kita gali, kita coba kita gunakan, kita akan mampu memahami sesuatu itu lebih mendalam karena kita lebih mengedepankan iman dan spiritualitas kita untuk mempercayai ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi yang saya pelajari yang kadang-kadang agak sedikit berseberangan dengan pemikiran-pemikiran rasional yang lebih banyak saya pakai selama saya mengidolakan orang yang saya idolakan itu. Sehingga dari situlah saya sadar bahwa jebakan rasionalitas saya waktu itu akan membahayakan diri saya ketika saya harus berhadapan dengan ayat-ayat yang memang tidak seluruhnya bisa kita rasionalkan untuk kita temukan pemahamannya itu dengan kemampuan akal kita. Jadi agama itu bukan hanya soal rasionalitas kita, tidak hanya terkait dengan rasionalitas kita, tapi juga terkait dengan iman kita. Sehingga kemarin saya kutip, kenapa malaikat itu tidak pernah bertanya lebih lanjut ketika oleh Allah diperintahkan untuk bersujud pada Adam. Sementara iblis menentang, karena menurut rasionalitas iblis tidak seharusnya iblis itu bersujud pada Adam, karena Adam itu adalah makhluk Allah yang diciptakan setelah iblis dan diciptakan dari saripati tanah, dari tanah yang menurut iblis itu tidak lebih mulia dibandingkan iblis yang tercipta dari api. Sehingga dengan sombongnya iblis mengatakan bahwa dia enggan untuk bersujud kepada Adam, pada itu perintah Allah yang tidak perlu dirasionalkan. Karena ini persoalan iman dan persoalan ketaatan. Nah, karena cintanya dan karena imannya kepada Allah, malaikat langsung bersujud pada Adam, dalam arti menghormati Adam. Sementara iblis dengan kesombongannya, ini yang namanya arogansi intelektualnya, mengatakan saya lebih baik daripada Adam. Karena dia tercipta dari tanah, saya tercipta dari api. Ini rasionalitas iblis yang boleh jadi itu akan juga menjadi bagian dari rasionalitas kita ketika kita meremehkan orang lain hanya karena sesuatu yang menurut pandangan kita itu sudah seharusnya kita anggap lebih rendah daripada diri kita. Pengalaman hidup saya kemudian saya kembangkan. Ketika saya jadi dosen, saya banyak belajar dari para mahasiswa saya. Dan saya tidak boleh meremehkan mahasiswa saya hanya karena status saya sebagai dosen. Demikian juga ketika itu saya kembangkan, tidak seharusnya orang yang sudah bergelar tinggi seperti profesor doktor itu meremehkan mahasiswanya. Tidak seharusnya pejabat itu meremehkan orang-orang yang ada di dalam kekuasaannya atau kewenangannya. Tidak seharusnya orang kaya itu meremehkan orang miskin. Semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan yang pada saatnya ketika Allah itu merintahkan kepada kita untuk berbuat sesuatu yang pada saat perintah itu kita coba untuk kita nalar kok tidak masuk akal. Kita harus mengatakan saya dengar dan saya taat. Maka konsep sam'an wa ta'atan itu menjadi sesuatu yang harus kita jadikan sebagai alas untuk melakukan tindakan karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ini yang saya coba untuk saya kembangkan ketika saya mencoba mencermati ayat yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah, tepatnya pada ayat 216. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an tarkarahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang.
Jadi pokoknya perang itu diwajibkan atas kamu. Oleh siapa? Oleh Allah. Pada saat dimana perang itu diwajibkan, di dalam ayat ini dikatakan bahwa kurhulakum. Padahal perang itu, kegiatan perang atau berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci, sesuatu yang tidak kamu sukai. Allah memerintahkan sesuatu yang tidak kita sukai, yaitu berperang. Nah, kalau kita itu mencoba untuk menalar, kenapa saya harus perang? Padahal perang itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya saya lakukan. Pada saat perang, saya bisa terbunuh atau membunuh orang lain. Pada saat perang, saya bisa melukai orang lain dan bisa terluka. Pada saat perang, saya bisa mencederai orang lain dan bisa cedera. Perang itu pokoknya menurut rasionalitas saya adalah sesuatu yang jelek. Nah, di dalam ayat ini dikatakan wasa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wasa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu benci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Jadi kadang-kadang kita ini membenci sesuatu yang pada saat kita benci itu kita yakin bahwa sesuatu itu memang harus kita benci menurut pandangan rasionalitas kita atau akal kita. Pada sesuatu yang kita benci itu adalah sesuatu yang baik menurut Allah. Sebaliknya, kita ini kadang-kadang mencintai sesuatu karena kita pandang sesuatu itu baik, benar, tepat menurut akal pikiran kita. Padahal menurut Allah jelek. Allah diingatkan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi kalau kita itu membandingkan pengetahuan kita dibandingkan pengetahuan Allah, ya tidak sebanding. Allah Maha tahu, sedangkan kita ini sok tahu. Kita ini punya akal, tapi akal pikiran kita itu kan diciptakan oleh Allah dengan kemampuan menalar yang serba terbatas. Sementara Allah Maha tahu terhadap sesuatu yang boleh jadi di luar jangkauan akal pikiran kita. Ambil contoh yang paling sederhana. Pernah nggak kita kecewa karena tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, yang kita anggap itu baik untuk kita? Tiba-tiba tidak kita dapatkan, tidak kita peroleh. Karena Allah tidak ridho, tidak mengizinkan. Barangkali disitulah Allah itu ingin menghindarkan diri kita dari sesuatu yang buruk, padahal kita memandang sebagai sesuatu yang baik. Atau sebaliknya, ada sesuatu yang buruk menurut pandangan kita, tetapi menurut Allah baik. Jadi kita menghindar dari sesuatu, sementara sesuatu yang kita hindari itu justru kita dapatkan, kita peroleh. Ya seperti cerita saya tadi. Saya menghindar untuk tidak belajar usul fikih, tetapi saya terpaksa belajar usul fikih. Pada saatnya justru usul fikih itulah yang membuat saya menjadi orang yang bisa mengajar di perguruan tinggi yang sekarang ini saya coba untuk saya tekuni. Dari usul fikih itu saya banyak mendapatkan sesuatu. Saya bisa membaca lebih banyak buku-buku fikih dan buku-buku lain. Saya lebih banyak bisa menalar, saya bisa menulis dan sebagainya. Sementara sesuatu yang dulu saya idolakan, yaitu pemikiran-pemikiran dari seseorang yang saya anggap luar biasa itu, justru pada saatnya harus saya tinggalkan, karena kalau sesuatu yang saya idolakan itu pemikirannya saya ambil, itu akan menjebak diri saya untuk selalu berpikir rasional, empiris, positivistik, yang pada saatnya ketika saya harus beragama dengan cara yang tidak sama dengan cara berpikir saya enggan untuk melakukannya. Ya seperti ketika saya berhaji, saya tawaf, saya sa'i, saya melakukan tawaf, saya melakukan sa'i, itu kan karena saya taat saja. Saya nggak tahu apa rahasia di balik tawaf dan sa'i itu. Saya nikmati saja karena ini bagian dari sesuatu yang harus saya kerjakan. Karena cinta saya kepada Allah dan keyakinan saya bahwa ini baik untuk saya jalani dengan menikmati apa yang saya lakukan. Ternyata saya bisa mendapatkan banyak hal dari tawaf dan sa'i yang saya lakukan.
ketika lempar jumroh, ketika wukuf, ketika saya itu bermalam di Musdalifah, ketika saya itu menetap di sekitar Mina, itu saya merasakan ada sesuatu yang luar biasa. Dan bahkan ketika saya mengucapkan talbiyah, itu ada sesuatu yang menyentuh hati saya yang pada saatnya membuat saya semakin sadar bahwa saya itu banyak berdosa. Dan kemudian saya istighfar kali-kali, dan bahkan di tenda itu berkali-kali saya menangis. Ya Allah, kenapa selama ini saya sombong dengan apa yang saya lakukan, padahal banyak hal yang saya lakukan itu ternyata merupakan perbuatan yang salah dan saya banyak berdosa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Karena saya banyak melakukan kesalahan untukmu secara langsung dalam beribadat, dan saya banyak melakukan kesalahan di dalam bermuamalah. Saya menangis, dan bahkan ketika wukuf di Arafah pun saya menangis dalam doa-doa saya. Nah, kenapa saya menangis? Saya juga tidak sadar betul bahwa saya waktu itu meneteskan air mata, tetapi ada sentuhan kalbu yang pada saatnya itu saya rasakan sebagai sesuatu yang membuat saya sadar. Nah, saya itu telah melakukan sesuatu yang salah selama ini, dan pada saatnya saya harus bertaubat. Dan taubat itu harus saya lakukan dengan konsep taubatan nasuha, yang kemudian ketika saya gali, saya menemukan titik-titik tertentu di mana saya harus berbuat sesuatu yang lebih radikal dalam arti positif. Ada kesungguhan di dalam berbuat sesuatu, dan saya harus dengan kerja keras melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang selama ini saya tinggalkan, yang selama ini hilang dari diri saya. Dan saya harus membuang sesuatu yang selama ini saya pegang, karena sesuatu yang saya pegang itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya saya pegang. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, perintah yang serupa yang pada saatnya itu seringkali dulu membuat saya itu gampang, itu adalah perintah Allah yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 19. Di dalam ayat itu dinyatakan begini, ya ayyuhalladzina amanu. Ini seru dari Allah, wahai semua orang yang beriman, la yahillu lakum antarithun nisaa karhan. Tidak halal bagimu mempuasakai wanita dengan jalan paksa. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan atau perbuatan keji yang nyata. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka secara pantas, secara patut, secara layak. Fa in karihtumuhunna fasa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Nah, ini ayat yang sebenarnya terkait dengan persoalan berumah tangga, perjodohan. Nah, satu saat mungkin kita itu merasa ada sesuatu yang tidak baik pada istri kita atau pada suami kita. Dan pada saat sesuatu yang kita rasakan itu benar-benar kita pahami sebagai sesuatu yang buruk, boleh jadi kita akan marah, kesal, jengkel. Dan pada saat itulah kemudian hubungan kita itu menjadi renggang. Hubungan kita dengan istri atau dengan suami itu bisa renggang. Nah, kerenggangan atau ketidakhangatan hubungan suami istri di dalam berkeluarga itu akan menciptakan ketidakbaikan di dalam rumah tangga kita. Padahal kalau kita kembalikan kepada Allah, disitulah Allah menguji sebenarnya di mana letak kesabaran kita untuk memahami orang lain dengan sikap yang disebut empati, dan kemudian mencoba untuk menggali kebaikan-kebaikan yang ada pada diri orang yang selama ini menjengkelkan kita,
membuat kita kesal, membuat kita tidak senang, membenci orang itu. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya, hakul yakin, tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada istri yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna. Tetapi di balik ketidaksempurnaan itu ada sesuatu yang baik pada diri suami atau istri kita yang harus kita temukan dan kemudian kita jadikan sebagai sesuatu yang akan bisa membawa kebaikan kita. Jadi hidup bersuami istri itu adalah saling mengisi, bukan saling menafikan, bukan saling mencari kejelekan, tetapi mencoba untuk mempertemukan kebaikan-kebaikan untuk kita sinergikan menjadi kebaikan kolektif yang akan menghadirkan sesuatu yang indah dan memberikan kekuatan kita untuk membangun keluarga sakinah. Kita harus menambal kekurangan orang lain dan orang lain pun harus mau menambal kekurangan kita. Seorang suami harus mampu untuk menutup kekurangan istri dan seorang istri harus mampu untuk kekurangan suami dan kemudian bersinergi untuk membangun kekuatan dalam rangka menciptakan ketenangan dalam hidup berumah tangga sehingga tercipta keluarga sakinah. Karena ada kasih sayang timbal balik yang mereka temukan dan mereka wujudkan menjadi sebuah tindakan untuk saling mencintai pada saatnya ketika orang itu berumah tangga dan pada akhirnya itu akan berbuah pada kebaikan yang terbangun dalam keluarga mereka. Pengalaman hidup saya pun selalu begitu. Saya mendapatkan amanah untuk mendapatkan seorang istri dari Allah. Istri saya mendapatkan amanah untuk mendapatkan suami seperti diri saya. Seburuk apapun saya, pasti ada sesuatu yang baik pada diri saya. Seburuk apapun istri saya, pasti ada sesuatu yang baik dari istri saya. Kemudian harus kita sinergikan dan ternyata ada rahasia di balik sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah. Jadi mana kita bisa bersama-sama menemukan kedamaian karena kita saling menghargai, saling menghormati. Ada toleransi yang terbangun di antara kita yang kemudian menemukan sinergi yang luar biasa karena kita berhasil menemukan kekuatan ketika kita bersatu menjadi sesuatu yang jauh lebih kokoh daripada ketika hidup sendiri. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sehingga kalau kita mendapatkan sesuatu yang menurut kita waktu kita dapatkan belum seperti apa yang kita harapkan, jangan pernah menyesal. Jangan-jangan itu adalah sesuatu yang terbaik bagi kita dari Allah untuk kita syukuri. Demikian juga ketika kita mendapatkan sesuatu yang menurut kita itu sesuatu yang baik, apa saja. Jangan-jangan itu adalah bagian dari ujian dari Allah untuk kita syukuri yang pada saatnya belum tentu kita bisa bersyukur atas nikmat Allah yang telah dihadirkan oleh Allah untuk diri kita. Sehingga syukur dan sabar itu saya katakan sebagai dua sikap yang harus hadir di dalam diri kita untuk bisa membuat kita itu mengerti arti penting kenikmatan dari Allah untuk kita syukuri dan arti penting ujian dari Allah untuk kita sikapi dengan sabar, termasuk ketika kita mendapatkan musibah atau mendapat sesuatu yang kita inginkan ketika kita betul-betul sabar sesuatu yang tidak kita inginkan yang kita dapatkan itu justru akan bisa semakin mendewasakan diri kita untuk lebih bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau saya ditanya oleh orang, Muslim pernah menyesal dengan apa yang Anda dapatkan? Insya Allah. Saat ini saya semakin bisa memahami bahwa Allah terlalu cinta pada diri saya. Dan karena pertolongan Allah saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Allah, yang pada saatnya saya harus bersyukur atas kenikmatan dari Allah yang telah diberikan oleh Allah pada diri saya, sekecil apapun kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah itu pada diri saya saat ini dan insya Allah di saat-saat yang datang, sehingga saya selalu bergembira, bersenang hati dengan semua yang telah diberikan oleh Allah, dan insya Allah apapun yang diberikan oleh Allah akan saya sikapi dengan senang, dengan gembira. Ketika Allah menguji saya dengan berbagai macam musibah yang hadir pada diri saya pahami itu adalah bagian dari cinta Allah yang diberikan pada diri saya untuk menguji kesabaran saya. Dan pada saatnya saya akan lebih matang untuk menghadapi segala macam ujian hidup dengan berbagai macam ujian yang datang dari Allah.
Ketika saya jatuh, saya harus bangun. Ketika saya bisa bangun, saya tidak boleh sombong. Saya harus berjalan lebih hati-hati untuk tidak jatuh lagi. Ini metafor yang sering saya kemukakan. Gagal itu penting untuk kita pahami dalam rangka untuk kita sikapi dengan sikap percaya diri bahwa kita harus bangkit dari kegagalan dan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih hebat, lebih bermakna daripada apa yang kita hasilkan sebelumnya. Jadi yang lebih penting bukan bagaimana kita itu pernah gagal, tapi bagaimana sikap kita yang terbaik ketika tidak gagal untuk bangkit lagi, dan bangkit lagi. Jangan sampai kita terpuruk dalam kegagalan. Demikian juga ketika kita berhasil, jangan sombong. Jangan-jangan keberhasilan kita itu merupakan ujian dari Allah, agar kita betul-betul bisa mensyukuri kenikmatan dari Allah, dan kemudian dari kenikmatan yang kita syukuri itu Allah akan menambah sesuatu yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin juga mengutip sesuatu yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan begini, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna ba'idaka yawmamma wa abrid ba'idaka haunamma asa ayyakuna habibaka yawmamma. Cintailah orang yang engkau cintai seperlunya, sewajarnya saja, karena bisa jadi suatu hari dia akan menjadi musuh. Jadi kalau kita bahasakan dengan bahasa sederhana, kalau kamu mencintai seorang, cintailah seperlunya, sewajarnya saja, karena bukan tidak mungkin pada suatu saat dia akan mengecewakanmu. Pernah enggak Anda punya pengalaman mencintai seorang yang betul-betul Anda cintai, ternyata di kemudian hari justru dia menjadi orang yang mengecewakan diri Anda, padahal Anda sudah mencintai dengan setulus hati. Demikian juga kata Ali, dan bencilah orang yang kamu benci seperlunya, sewajarnya saja, karena bisa jadi suatu hari kelak dia akan menjadi orang yang engkau cintai. Jadi kalau kita benci orang, ya sudah, bencilah seperlunya, sewajarnya aja, karena mungkin ada perbuatan, ada sikap dan perilakunya yang memang membuat kita tidak senang, kita resah. Karena barangkali justru orang seperti itulah yang pada saatnya Anda perlukan, pada saat dimana Anda memerlukan. Sehingga pada saatnya orang yang seperti itu akan Anda cintai, karena Anda memang memilih dirinya untuk Anda cintai. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada kata-kata sengit mendulit, itu artinya apa? Barangkali kita membaca sesuatu itu dengan bahasa kebencian, sehingga kita membenci orang itu dengan kebencian yang tinggi. Ternyata pada saatnya orang yang Anda benci itu justru oleh Allah dipilihkan untuk menjadi suami atau istri Anda. Bagaimana? Apakah Anda paham dengan apa yang saya katakan ini? Jangan pernah Anda mencintai orang itu dengan kecintaan yang berlebihan, karena boleh saja Anda menyesal. Karena boleh jadi orang yang Anda cintai dengan cinta yang berlebihan itu menjadi orang yang akan membuat Anda kecewa. Demikian juga orang yang Anda benci selama ini, boleh jadi nanti akan menjadi orang yang justru pada saatnya akan memberikan sesuatu yang baik pada diri Anda, sehingga dialah yang seharusnya layak Anda cintai. Inilah yang saya kutip dari kitab hadis At-Tirmidzi, riwayat At-Tirmidzi dalam sebuah kitab Sunan At-Tirmidzi yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juz 4 halaman 360, hadisnya hadis nomor 1997. Jadi kalau saya sering berguru dengan mahasiswa saya, itu begini, cintailah kekasihmu sekedarnya saja, karena boleh jadi suatu hari kelak dia akan menjadi musuhmu, dan bencilah musuhmu sekadarnya saja, karena boleh jadi suatu saat di hari kelak di kemudian hari dia justru akan menjadi kekasihmu. Orang yang saya mencintai sekarang dengan cinta yang setulus-tulusnya kamu berikan apa saja untuknya, pada suatu saat ternyata meninggalkanmu, mengecewakan. Tapi ada saat yang lain, orang yang selama ini Anda jauhi dan berusaha Anda jauhi, pada saatnya justru akan menjadi istri atau suami Anda yang justru pada saatnya menjadi orang yang sangat baik, berbuat baik, berjasa padamu dan memberikan cinta yang tulus kepadamu.
Ayo, renungkan. Nah, ini yang sering saya sampaikan. Jadi, mari kita mencoba untuk bersikap bijak. Jangan terlalu membenci sesuatu dan jangan terlalu mencintai sesuatu. Karena sekali lagi, sesuatu yang kita benci saat ini boleh jadi adalah sesuatu yang akan kita cintai di kemudian hari karena Allah memilihkan untuk diri kita. Demikian juga jangan terlalu mencintai seseorang atau sesuatu secara berlebihan, karena barangkali sesuatu yang kamu cintai secara berlebihan itu pada saatnya justru akan membuat Anda terpuruk dan kecewa karena Allah menunjukkan kepada diri Anda sesuatu itu bukan sesuatu yang layak untuk Anda cintai. Syukuri kenikmatan dari Allah sekecil apapun, meskipun awalnya Anda anggap sebagai sesuatu yang tidak bermakna. Dan pada saat ketika Anda itu mendapatkan musibah, jangan pernah Anda kecewa, Anda kesal, cemas, resah, gelisah. Karena justru dari musibah-musibah yang Anda dapatkan, yang Anda alami itu, Anda akan semakin menjadi lebih dewasa, lebih matang di dalam bersikap ketika menyikapi persoalan-persoalan hidup yang Anda dapatkan. Dan sekali lagi penjelasan saya ini jangan sampai disalahpahami. Maksud saya penjelasan ini bukanlah merupakan pelajaran agar kita menjadi orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak konsisten. Apalagi menjadi oportunis, menjadi orang yang memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan langsung tanpa berpegang pada prinsip-prinsip atau rencana yang konsisten. Tapi tidaknya dalam masalah-masalah yang kita hadapi, termasuk masalah cinta dan benci, kita selalu menimbang dengan baik agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Jadilah orang yang mencintai sewajarnya, dan jadilah orang yang membenci sewajarnya, dan jadilah orang yang bersikap bijak untuk tidak membenci sesuatu dan mencintai sesuatu secara berlebihan, karena pada saatnya justru kita akan tertawa pada saat di kemudian hari, ketika kita tahu ternyata apa yang kita cintai justru menjadi sesuatu yang bernilai buruk pada diri kita, dan sesuatu yang semula kita benci justru menjadi sesuatu yang bernilai baik pada diri kita di saat kita memerlukan. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.